Ya pemirsa, apa saja titik krusial bansos yang perlu diaudit, investigasi, dan apa hasilnya untuk masyarakat? Kami akan berbincang dengan Prof. Didin Damanhuri, Guru Besar Universitas Paramadina. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas David. Ya, Prof, Anda mendesak bansos untuk diaudit. Ini kenapa harus diaudit? Iya, kan bansos yang merupakan keputusan pemerintah sendiri yang ada undang-undangnya dan kemudian melalui persetujuan pemerintah dengan DPR, ini adalah sebuah perintah ya, jadi undang-undang agar menyalurkan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang memang sangat membutuhkan. Lalu kalau sudah dikonstatasi oleh sekian pihak ya, para guru besar dari hampir atau melebihi 200 kampus ya, kemudian disusul oleh berbagai pihak, NGO dan kemudian bahkan ex pimpinan KPK untuk atau mengkritik tata kelola bansos ini yang menyimpang. Nah, tadi disampaikan oleh KPK secara resmi bahwa sebenarnya bansos itu harus disalurkan impersonal. Jadi tidak lewat sentuhan para pejabat, tetapi lewat pos ya, dengan nama dan alamat yang sudah tercatat. Jadi kalau kemudian sekarang kita menyaksikan secara sangat telanjang ya di berbagai media mainstream maupun di media sosial bahwa bansos dibagikan di pinggiran jalan, dibagikan bahkan di terkait lembaga negara seperti istana, dan kemudian yang terlibat presiden, kemudian ada menteri-menteri juga yang seolah-olah ini dipersonifikasi bahwa bantuan ini adalah terkait dengan seolah ini bantuan dari perorangan. Padahal ini adalah amanat undang-undang yang sifatnya adalah perintah undang-undang ya, dan harus dilakukan tadi secara impersonal. Bahkan kuasa pemegang anggaran ya yang harusnya terlibat menyalurkan langsung ini tidak muncul. Yang terjadi adalah presiden dengan beberapa menteri non Kementerian Sosial. Oleh karena itu ini patut diduga bahwa bisa salah sasaran pada masyarakat yang sebenarnya bukan menerima yang harus menerima. Andainya nanti ya bisa dibuktikan misalnya oleh BPK dan BPKP bahwa ini adalah satu kebijakan yang bansos itu tidak tepat sasaran, maka ini wajib diaudit. Mungkin secara internal oleh BPKP dulu, kalau audit investigatif kemudian dilanjutkan karena misalnya ada unsur-unsur korupsi, maka itu BPK menindaklanjuti dalam bentuk audit investigatif. Kira demikian. Baik, yang mau diaudit ini tadi kalau Anda katakan pelaksanaan pembagiannya begitu yang kemudian harus diaudit, ataukah ini dananya, penggunaan dana bansos tersebut, apakah itu juga ada masalah di situ atau lebih kepada apa? Sebab tadi kalau saya tidak salah saya dengar bahwa karena kemudian tidak menggunakan jalur Menteri Sosial misalnya seperti itu. Jadi gini, kalau audit secara umum itu wajib ya, semua pelaksanaan anggaran APBN itu wajib audit. Itu sudah rutin ya, BPKP maupun BPK. Tapi ini kan sudah sangat nampak dan apalagi disuarakan oleh para pihak yang sangat luas. Ada kecenderungan bahwa itu tidak tepat sasaran, mengandung unsur moral hazard, korupsi. Oleh karena itu audit investigatif adalah audit lanjutan. Kalau patut diduga bahwa
anggaran ini disalurkan tidak tepat sasaran. Baik, tidak tepat Maka sasarannya itu adalah apakah misalnya hanya kepada kelompok tertentu begitu, itu masuk dalam tidak tepat sasaran? Bukan seperti itu. Jadi kan pertama itu harus disalurkan seperti kata KPK tadi, itu personal. Jadi tidak lewat bagi-bagi di jalanan oleh pejabat-pejabat di berbagai event, apalagi di era pencoblosan pilpres ini. Seharusnya ditransfer impersonal. Jadi ada alamat dan nama yang sudah tertera. Itu pun sebenarnya ada masalah karena ada pihak orang miskin yang belum menerima. Itu pun masalah. Apalagi sekarang dibagi di pinggiran jalan yang orang-orangnya tidak jelas. Apakah itu masuk kepada daftar orang, nama dan alamat yang sudah didaftarkan sebagai yang berhak. Jika itu ternyata bantuan tersebut dari dana operasional presiden, apakah itu juga termasuk melanggar atau bagaimana? Ini kita harus, makanya kita harus audit apakah bansos ini, kalau menurut Sri Mulyani ini adalah dana dari APBN untuk bantuan sosial, bukan dana operasional presiden. Saya mendengar di penjelasan Sri Mulyani ketika kontroversi guru besar dengan bansos ini, ternyata jawaban dari Sri Mulyani itu adalah amanat APBN yang sudah disetujui DPR, dan itu adalah bukan bantuan operasional presiden. Maksudnya bukan. Yang dalam konteks tadi Anda katakan bahwa dibagi-bagi oleh presiden secara langsung di depan istana, itu maksudnya konteks yang tadi itu? Iya, itu kan itu menurut bansos, saya itu menurut sebenarnya adalah Anda itu bansos sosial ini yang harusnya satu adalah bantuan itu dalam bentuk uang dan diberikan secara impersonal lewat pos. Nah, dan ketika kontroversi terjadi, Sri Mulyani menjawab, Ibu Sri Mulyani menjawab, Menteri Keuangan, bahwa itu adalah bantuan sosial yang merupakan bagian dari anggaran APBN yang sudah disetujui pemerintah DPR. Itu adalah bantuan sosial, bukan bantuan operasional presiden. Itu saya mengikuti itu. Nah, oleh karena itu BPK, BPKP, BPK itu mengauditnya. Nanti kalau ditemukan apa yang diduga ini, maka patut dilakukan namanya audit investigatif. Melakukan audit secara lebih mendalam, apakah sumber keuangan ini benar-benar APBN untuk bansos, itu satu. Yang kedua, apakah ini disalurkan tepat sasaran pada para keluarga miskin yang memang berhak menerimanya. Yang ketiga, apakah ada politisasi bansos, artinya itu menyalurkan dana bantuan sosial dari APBN itu tidak di dalam kerangka yang normal. Artinya ini bias kepada sebuah lebih politis pembagian yang ya, favorable terhadap paslon tertentu, dan ada itu bukti-buktinya, yaitu di berbagai wilayah dan daerah itu dilabeli sebagai paslon dengan 02 gitu. Ini semua diinvestigasi sehingga nanti disimpulkan apakah dugaan selama ini memang ada penyimpangan. Nah, kalau ini penyimpangannya ada unsur korupsi, ya harus dilaporkan ke KPK. Jadi begitu. Baik. Kira-kira bayangannya ya. Yang dalam konteks bansos, politisasi bansos ini. Baik, dan kemudian juga ada menurut Menpan RB Azwar Anas ya, pembagian bansos di awal tahun ini itu untuk mengejar target angka kemiskinan pada tahun 2024 ini untuk turun hingga 7%. Sekarang kan di 9% begitu ya. Nah, bagaimana menurut Anda, logikanya masuk akal nggak? Saya kira ini kapan penjelasan Menpan ini? Kalau baru-baru saja penjelasannya, saya kira nggak masuk akal. Pertama, data kemiskinan itu dari tren setelah pandemi itu ada penurunan. Lalu kemudian jumlahnya yang fantastik dalam sepanjang sejarah mendekati 500 triliun, bahkan akan ditambah konon dengan ada automatic adjustment itu yang 50T. Ini adalah sangat fantastik jumlahnya. Tidak terkait dengan data naiknya kemiskinan.
Bahkan ada tren penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga relatif 5% cukup baik gitu. Ya, apa urgensinya menaikkan secara masif besar-besaran bansos, apalagi ini dibagikan oleh para pejabat menjelang pencoblosan Pilpres 14 Februari. Jadi wajar ini harus dijawab oleh lembaga negara secara objektif. Ya sorry, tadi saya mungkin belum kasih timelinenya sedikit. Jadi memang ini target dari sejak tahun 2023 disebutkan bahwa dari tahun 2023 kemudian 2024 memang targetnya adalah untuk sampai di angka 7% ya lakukan itu saja secara impersonal. Mengapa menjelang pencoblosan Pilpres dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara? Mendadak turun gunung begitu ya? Iya. Mengapa? Dan pada saat yang sama Mensos malah tidak ikut. Jadi jelas bahwa dugaan politisasi ini sangat kuat ya ininya, data dan faktanya. Baik, untuk mungkin data-data yang Anda miliki sejauh ini, apa saja yang menguatkan dugaan Anda bahwa ini ada kecurangan di situ selain daripada, karena gini, kalau bicara soal bansos yang kemudian ditempeli oleh salah satu paslon begitu, ada wajahnya atau nomornya, itu kan ya ini bisa saja ini ada counter intelijen atau apa, bisa juga ditepis. Tetapi begitu. Itu kan bagian dari investigasi. Ya, jadi apa yang harus dibuktikan. Kalau memang tidak ya bukan jawaban kita yang harus menyampaikan, adalah jawaban dari audit. Siapa yang mesti audit? Apakah dari BPK ataukah ini harus dari lembaga independen supaya betul-betul independen begitu hasilnya? Kalau menurut saya, karena ini saya kira dua opsi ya. BPK selama ini punya relatif kredibilitas lah untuk melakukan audit investigatif. Tapi kalau tidak cukup, maka saya kira lembaga audit independen bisa juga melakukan. Ya. Oke, lembaga independen ini dari mana begitu? Mungkin Anda ada masukan juga. Kalau saya pribadi dengan BPK itu cukup. Tapi ini harus ada timeline. BPK harus mengumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena begitu meluasnya. Jangan sampai fitnah juga gitu loh. Jadi audit investigatif ini objektif. Pertama adalah dugaan politisasi ini yang bukti-buktinya udah sangat jelas itu diresmikan, diformalkan dengan audit yang resmi ya oleh BPK. Kalau seandainya dugaan itu benar, maka itu pengamatan dari publik yang luas itu adalah benar. Nah, apalagi ada unsur koruptif ya, itu audit investigatif harus segera dilakukan. Nanti diumumkan kan, BPK ini akan mengumumkan, maka audit awal ada dugaan bahwa ini ada unsur korupsi, maka itu harus dilakukan tindak audit lanjutan. Baik, ini kan waktu paling tinggal 4 hari ini atau 5 hari untuk kita sebentar lagi coblos. Apakah audit ini sifatnya urgent harus sekarang untuk sebelum pemilu atau pencoblosan, atau ini bisa berjalan pemilu kemudian beriringan juga dilakukan audit begitu? Ya, jadi gini. Pertama bahwa tekanan publik supaya pembagian bansos secara ugal-ugalan gini ya, yang terkesan memang publik juga menangkap ini ada politisasi, ini sudah berhasil. Artinya Presiden sudah menghentikan ya pembagian beras lagi. Padahal kan pembagian uang mestinya itu ditunda. Tapi penundaan ini mestinya kalau menurut saya itu harus setelah, kalau nanti 2 putaran Pilpres, itu harus setelah putaran 2 selesai, supaya tidak mempengaruhi rakyat untuk memilih secara objektif. Itu satu. Jadi sebenarnya tekanan publik ini sudah relatif berhasil. Artinya itu demokrasi relatif berjalan lah. Tapi nanti kalau misalnya diundur lagi sampai jika terjadi 2 putaran, makin lama masyarakat menerima bansosnya. Auditnya sejak sekarang. Audit. Jadi gini, tekanan publik catatan saya sudah relatif berhasil. Bagus ini. Kemudian karena ini jelas sudah jadi perdebatan publik, maka lembaga audit negara
seperti BPK ini wajib segera mengaudit, katakanlah dalam waktu 1-2 hari ini, dugaan-dugaan masyarakat ini terbukti nggak? Ya. Nah, artinya tuh mereka punya cara ya audit yang cepat. Baik. Karena ini kan dana ratusan triliun tapi peruntukannya jelas. Baik, Prof. Didin. Nah, nanti kalau ditemukan, Ya. maka audit investigatif itu bisa dilakukan secara cepat juga. Jadi ini paralel aja. Baik. Satu adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik, ada korupsi atau tidaknya. Tapi yang kedua menyelamatkan demokrasi. Ya, baik. Dan menyelamatkan demokrasi yaitu rakyat tidak boleh didistorsi oleh politisasi bansos yang diduga kuat, disuarakan secara luas, maka penghentian adalah sudah baik, tetapi sudah terlambat sebenarnya karena sudah berjalan berhari-hari. Ya, baik kalau begitu. Politisasi bansos ini. Baik, Prof. Didin Damanhuri, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga saja suara yang Anda dan teman-teman juga sampaikan ini boleh didengar juga oleh pemerintah dan kita lihat seperti apa ke depannya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu dan selamat malam.